Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 dengan materi titrasi iodometri dan titrasi iodimetri dengan kelompok Anissa Aulia Sapitri, Asni Rahmatika, Muhammad Fasya Wiranata, dan Rizka Awalia Rodia. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas yang pertama yaitu prinsip dasar titrasi iodometri dan iodimetri, pengamatan titik akhir titrasi, indikator yang digunakan titrasi iodometri dan iodimetri, dan yang terakhir yaitu menentukan kadar analit dengan titrasi iodometri dan iodimetri. Baik, yang pertama yaitu prinsip dasar titrasi iodometri dan iodimetri. Pada titrasi iodometri, analit yang dipakai adalah oksidator yang dapat bereaksi dengan iodida atau imin, menghasilkan I2. I2 yang terbentuk secara kuantitatif dapat diterasi dengan larutan tiosulfat. Dari pengertian tersebut, titrasi iodometri dapat dikategorikan sebagai titrasi kembali. Jumlah I2 ditentukan dengan menitrasi I2 dengan larutan standar tiosulfat, umumnya dipakai adalah Na2S2O3 dengan indikator amilum. Jadi perubahan warnanya dari biru tua kompleks amilum I2 menjadi warna ini tepat hilang. Reaksi yang terjadi pada titrasi iodimetri untuk penentuan iodat adalah IO3- ditambah 5I- ditambah 6H+ ditambah 3I2 ditambah H2OI2 ditambah 2SO2O32- ditambah 2I- ditambah S4O62-. Jadi prinsip dasar dari titrasi iodometri adalah zat uji atau oksidator mula-mula direaksikan dengan ion iodida berlebih. Kemudian iodium yang dihasilkan dititrasi dengan larutan tiosulfat. Oksidator ditambah Ki menjadi I2 ditambah 2 elektron, I2 ditambah Na2O3 menjadi Na-I ditambah Na2S4O6. Sedangkan prinsip dari titrasi iodimetri adalah zat uji reduktor langsung diterasi dengan larutan iodium, di mana I2 sebagai larutan standarnya. Dalam kebanyakan titrasi langsung iodimetri digunakan suatu larutan iod dalam kalium iodida, dan karena itu spesies reaktifnya adalah ion triiodida I3-. Untuk tepatnya, semua persamaan yang melibatkan reaksi-reaksi iod seharusnya ditulis dengan I3- dan bukan I2. Misalnya, I3- ditambah 2S2O32- ditambah 3I- ditambah S4O62- akan lebih akurat daripada I2 ditambah 2S2O32- ditambah 2I- ditambah S4O62- menurut pendapat Bassett tahun 1994. Baik, selanjutnya pengamatan titik akhir titrasi. Di belakang saya ada tabel pengamatan titik akhir titrasi berdasarkan kelompok, sampel, metode, volume titran, dan presentasi kadar sampel. Pada kelompok 1 dengan sampel asam karboksilat dengan metode iodimetri, volume titran 18 ml, presentasi kadar sampelnya yaitu 141,525%. Kelompok 2 dengan sampel kafein dengan metode iodometri, volume titran 6,6 ml dengan presentasi kadar sampel 349,345%. Dan kelompok 3 yaitu dengan sampel asam karboksilat dengan metode iodimetri, volume titrannya 16 ml, presentasi kadar sampelnya 126,29%. Kelompok terakhir yaitu kelompok 4 dengan sampel kafein, metode iodimetri, volume titrannya 7 ml, dan presentasi kadar sampelnya itu 370,5177%. Selanjutnya yang pertama ada reaksi penentuan kadar asam askorbat iodimetri. Asam askorbat I2 plus C6H8O6 menjadi 2Hi plus C6H6O6. Penentuan kadar kafein yaitu iodometris. 2. Perhitungan A. Kelompok 1 iodimetri. Presentasi kadar sampelnya F titran dikali N dikali berat setara per berat sampel dikali faktor koreksi dikali 100% sama dengan 18 mili dikali 0,0900 N dikali 8,806
mg per 100,8 mg dikali 0,1 N dikali 100% sama dengan 14,26572 per 10,8 dikali 100%, hasilnya yaitu 141,525%. Dan yang untuk kelompok 2, iodometri, zat uji kafein, presentasi kadarnya sama dengan V-titran dikali N dikali berat setara per berat sampel dikali faktor koreksi dikali 100% sama dengan 6,6 mili dikali 0,9987 N dikali 5,3 mg per 100 mg dikali 0,1 N dikali 100% sama dengan 34,934526 per 10 dikali 100%. Hasilnya sama dengan 349,345%. Dan yang untuk kelompok 3, iodimetri, zat uji, presentasi kadarnya sama dengan V-titran dikali N dikali berat setara per berat sampel dikali faktor koreksi dikali 100% sama dengan 16 mili dikali 0,09 N dikali 8,80 mg per 100,4 mg dikali 0,1 N dikali 100% sama dengan 12,680 per 10,04 dikali 100% sama dengan 126,29%. Dan yang terakhir untuk kelompok 4 yaitu iodometri, zat uji kafein, presentasi kadar sampelnya sama dengan V-titran dikali N dikali berat setara per berat sampel dikali faktor koreksi dikali 100% sama dengan 7 mili dikali 0,9987 N dikali 5,3 mg per 100 mg dikali 0,1 N dikali 100% sama dengan 37,05177 per 10 dikali 100%. Hasilnya sama dengan 370,5177%. Selanjutnya ada gambar dari reaksi. Yang pertama ada reaksi vitamin C. Gambarnya sebagai berikut. Dan ada gambar dari reaksi indikator, yaitu gambar dari larutan bening dan gambar dari endapan biru. Selanjutnya yaitu ada kafein dengan reduksi I2 plus 2E menjadi 2-imin. Oksidasinya 2S2O3- menjadi S4O6 pangkat 2- plus 2E per 2S2O3 pangkat 2- menjadi I2 plus S4O6 pangkat -2 plus 2I. Jadi 2Na2S2O3 plus I2 menjadi 2NaI plus Na2S4O6. Dan berikut ada contoh dari gambar kafein dan Na2S2O3. Yang selanjutnya di sini ada pembahasan. Nah, di sini titrasi secara iodimetri atau titrasi langsung adalah di mana zat pereduksi langsung dititrasikan dengan larutan baku iodium. Sedangkan titrasi setara iodimetri atau iodin dirunahkan ke iodium. Lalu iodium terbentuk dititrasikan dengan larutan baku natrium tiosulfat. Nah, selanjutnya reaksi redoks sederhana dapat disetarakan dengan mudah tanpa metode khusus seperti yang telah dijelaskan di kelas N. Akan tetapi, untuk reaksi yang cukup kompleks ada dua metodenya, yaitu yang pertama adalah metode bilangan oksidasi yang digunakan untuk reaksi yang berlangsung tanpa atau dalam air dan memiliki persamaan reaksi lengkap atau bukan ionik. Yang kedua yaitu metode setengah reaksi, metode ion elektron yang digunakan untuk reaksi yang berlangsung dalam air dan memiliki persamaan ionik. Pada percobaan ini, yang pertama dilakukan metode titrasi iodimetri oleh kelompok 2 dan 4, di mana pada titrasi ini sampel yang digunakan dalam asam askarbot. Penentuan kadar asam askorbat harus dilakukan dengan metode iodimetri karena asam askorbat lebih mudah teroksidasi. Berat sampel yang digunakan adalah 244 mg. Sampel ini dilarutkan dengan air bebas yaitu CO2. Adapun volume titran yang didapatkan oleh kelompok 1 dan kelompok 3 yaitu secara berurutan adalah 18 mili dan 16 mili. Berdasarkan volume titran tersebut, presentasi kadar yang diperoleh
oleh kelompok 1 dan 3 secara berurutan adalah 141,525% dan 126,29%. Selanjutnya adalah metode titrasi iodometri yang dilakukan oleh kelompok 2 dan 4. Sampel yang digunakan adalah kafein. Karena kafein lebih mudah terreduksi. Nah, adapun volume titran yang didapatkan oleh kelompok 2 dan 4 secara berurutan adalah 6,6 mili dan 7 mili. Dan berdasarkan volume titran tersebut, persentase kadarnya adalah 349,345% dan 370,5177%. Berdasarkan teori persentase, kadar yang baik untuk titrasi iodometri dan iodimetri adalah 99% sampai 116%. Sedangkan persentase kadar yang diperoleh oleh kelompok 4 tidak sesuai dengan teori, sehingga faktor kesalahan yang menyebabkan tidak sesuainya hasil dengan teori adalah karena adanya kesalahan dalam pembakuan larutan iodium, di mana konsentrasi larutan baku yang digunakan terlalu besar. Selain itu, seharusnya dengan penambahan indikator kanji pada reaksi iodometri, karena larutan yang terbentuk sebelumnya dititrasi oleh setelah disaring adalah berwarna biru. Tetapi karena yang terbentuk pada praktikum ini adalah yang berwarna coklat. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kelompok 1 melakukan titrasi iodimetri dan memperoleh volume titran sebanyak 18 mili dan presentasi kadernya yang diperoleh adalah 141,525%. Untuk kelompok 2, yaitu melakukan titrasi iodometri dan memperoleh volume titran sebanyak 6,6 mili dan presentasi kadarnya ialah 349,345%. Yang ketiga yaitu kelompok 3 melakukan titrasi iodimetri dan memperoleh volume titran sebanyak 16 mili dan presentasi kadarnya yang diperoleh adalah 126,29%. Dan yang terakhir yaitu kelompok 4 melakukan titrasi iodometri dan memperoleh volume titran sebanyak 7 mili dan presentasi kadarnya yang diperoleh adalah 370,5177%. Yang selanjutnya indikator yang digunakan titrasi iodometri dan iodimetri. Nah, indikator iodometri dan iodimetri larutan I2 dalam larutan Ki encer berwarna coklat muda. Bila 1 tetes larutan I2 0,1 N dimasukkan ke dalam 100 ml Aquades akan memberikan warna kuning muda, sehingga dapat dikatakan dalam suatu larutan yang tidak berwarna, I2 dapat berfungsi sebagai indikator. Warna dari larutan iodin 0,1 cukup intens sehingga iodin dapat bertindak sebagai indikator bagi dirinya sendiri. Iodin juga memberikan warna ungu atau violet intens untuk zat-zat pelarut seperti karbon tetraklorida dan klorofrom. Dan terkadang kondisi ini digunakan untuk mendeteksi titik akhir titrasi. Namun demikian, suatu larutan penyebar koloidal dari kanji lebih umum digunakan karena warna biru gelap dari kompleks iodin kanji bertindak sebagai tes yang sensitif untuk iodin. Pada titrasi iodimetri ini dilakukan dalam keadaan netral atau dalam kisaran asam lemah sampai basa lemah. Pada pH tinggi atau basa kuat, maka iodin dapat mengalami reaksi disproporsionasi menjadi hipoiodat. Nah, untuk reaksinya I2 ditambah 2OH- menjadi IO3- ditambah I- ditambah H2O. Indikator kanji yang dipakai adalah amilosa, karena jika yang dipakai amilopektin, maka akan membentuk kompleks kemerah-merahan atau violet dengan iodium yang sulit dihilangkan warnanya karena rangkaiannya yang panjang dan bercabang, MR-nya 50.000 sampai 1 juta. Kanji bereaksi dengan iod dengan adanya iodida membentuk suatu kompleks yang berwarna biru pekat yang akan terlihat pada konsentrasi iod yang sangat rendah. Kepekaan reaksi warna ini adalah sedemikian rupa sehingga warna biru akan terlihat bila konsentrasi iodid adalah 2 kali 10⁻⁵.
dan konsentrasi iodida lebih besar dari 4 kali 10 pangkat min 4 pada 20 derajat Celcius. Mekanisme reaksi indikator kanji adalah sebagai berikut, yaitu iodimetri amilum tak berwarna ditambah I2 menjadi iod amilum warna biru. Untuk iodometri, iodo amilum berwarna biru Na2S2 dan O3 menjadi 2NaI plus Na2S4O6 amilum tak berwarna. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam titrasi secara iodometri ini, yang pertama, reaksi iodometri dapat dilakukan dalam suasana sedikit basah atau pH kurang dari 8. Jika terlalu basah, maka terjadi reaksi sebagai berikut. Yang pertama, I2 ditambah 2OH- menjadi IO- atau ion hipoiodid ditambah I- ditambah H2O. Yang kedua ada 3IO menjadi 2I- ditambah IO3- atau ion iodat. Nah, sehingga volume tiosulfat titran berkurang. Kesalahan sampai 4% terjadi pada pH sekitar 11,5. Yang kedua, larutan kanji yang telah rusak akan memberikan warna violet yang sulit hilang warnanya, sehingga akan mengganggu penyetaraan. Nah, yang ketiga yaitu pemberian kanji terlalu awal dapat menyebabkan iodium menguraikan amilum dan hasil peruraiannya mengganggu perubahan warna pada titik akhir titrasi. Nah, dan yang keempat yaitu penambahan Ki harus berlebih karena I2 yang dihasilkan sukar larut dalam air tetapi mudah larut dalam Ki. Jika Ki yang ditambahkan selain mereduksi analit juga melarutkan I2 hasil reaksi. Dan yang terakhir yaitu larutan tiosulfat H2S2O3 dapat terdekomposisi pada suasana yang sangat asam, dapat menguraikan larutan tiosulfat menjadi belerang. Baik, topik selanjutnya yaitu menentukan kadar analit dengan titrasi iodometri dan iodimetri. Di antara sekian banyak contoh, teknik atau cara dalam analisis kuantitatif, terdapat dua cara dalam melakukan analisis dengan menggunakan senyawa prediksium iodium, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Cara langsung disebut iodimetri atau digunakan larutan iodim untuk mengoksidasi reduktor-reduktor yang dapat dioksidasi secara kuantitatif pada titik ekuivalennya. Namun, metode iodimetri ini jarang dilakukan, mengingat iodim adalah merupakan oksidator yang lemah. Sedangkan cara tidak langsung disebut iodometri atau oksidator yang dianalisis kemudian direaksikan dengan ion iodida berlebih dalam keadaan yang sesuai. Yang selanjutnya, iodium dibebaskan secara kuantitatif yang dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat standar atau asam arsenit. Yang pertama yaitu penentuan dengan iodometri. Iodimetri merupakan titrasi tidak langsung dan digunakan untuk menetapkan senyawa-senyawa yang mempunyai potensial oksidasi yang lebih besar daripada sistem iodium iodida atau senyawa-senyawa yang bersifat oksidator, seperti CuSO4, 5H2O, garam besi, di mana zat-zat oksidator ini direduksi lebih dahulu dengan ICI, dan iodin yang dihasilkan dalam jumlah yang setara ditentukan kembali dengan larutan baku natrium tiosulfat. Larutan standar yang dipergunakan dalam kebanyakan proses iodometrik adalah natrium tiosulfat. Garam ini biasanya tersedia sebagai pentahidrat Na2S2O3 5H2O. Larutan tidak boleh distandarisasi dengan penimbangan secara langsung, tetapi harus distandarisasi terhadap standar primer. Larutan natrium tiosulfat tidak stabil untuk waktu yang lama. Sejumlah zat padat digunakan sebagai standar primer untuk larutan natrium tiosulfat. Iodium murni merupakan standar yang paling nyata, tetapi jarang digunakan karena kesukaran dalam penanganan dan penimbangan, dan lebih sering digunakan pereaksi yang kuat yang membebaskan iodium dari iodida, suatu proses iodometrik. Larutan iodium dapat digunakan sebagai indikator suatu tetes larutan iodium 0,1 ml air yang memberikan warna pucat yang masih dapat diamati.
Supaya lebih peka, digunakan larutan kanji sebagai indikator, di mana kanji dengan iodium membentuk kompleks yang berwarna biru dan masih dapat diamati pada kadar yang sangat rendah. Nah, warna biru juga ini disebabkan oleh absorb iodium atau ion triiodia pada permukaan makromolekul kanji. Komponen utama dari kanji ada dua, yaitu amilosa dan amilopektin yang perbandingannya pada setiap tumbuh-tumbuhan berbeda. Misalnya, senyawa yang mempunyai rantai lurus dan dapat banyak atau sedikit terdapat dalam kentang dan memberikan rantai bercabang yang membentuk warna merah violet. Mungkin karena absorb. Indikator kanji bersifat reversibel, artinya warna biru yang timbul akan hilang lagi apabila iodium direduksi oleh natrium tiosulfat atau reduktor lainnya. Selain indikator tersebut, maka untuk menentukan titik akhir titrasi dapat juga dilakukan dengan pelarut-pelarut organik ini penting terutama sebagai berikut. Yang pertama, susunan sangat asam sehingga kanji terhidrolisis. Yang kedua, titrasi berjalan lambat. Yang ketiga, larutannya sangat encer. Kerugian pemakaian pelarut organik antara lain harus dipakai pada labu tertutup gelap. Yang kedua, harus digojok kuat-kuat untuk memisahkan iodium dari air. Dalam suatu titrasi, bila larutan titran dibuat dari zat yang kemurniannya tidak perlu atau tidak pasti, dilakukanlah pembakuan. Untuk pembakuan tersebut digunakan zat baku yang disebut dengan baku primer, yaitu larutan yang konsentrasinya dapat diketahui dengan cara penimbangan zat secara seksama yang digunakan standarisasi suatu larutan. Karena zatnya yang relatif stabil, selain itu pembakuan juga bisa dilakukan dengan menggunakan larutan baku sekunder, yaitu larutan yang konsentrasinya dapat diketahui dengan cara dibakukan oleh larutan primer. Karena sifatnya yang labil, maka mudah terurai dan higroskopis. Titrasi iodometri harus dilakukan dengan lambat agar I2 sempurna bereaksi dengan sampel. Jika titrasi cepat, maka I2 tidak bereaksi sempurna dengan sampel sehingga titik akhir titrasi lebih cepat tercapai dan hasilnya tidak akurat. Deteksi titik akhir titrasi pada iodimetri dilakukan dengan menggunakan indikator kanji atau amilium yang akan memberikan warna biru saat tercapainya titik akhir titrasi. Ada banyak aplikasi proses iodimetrik dalam kimia analisis. Penentuan iodimetrik tembaga banyak digunakan baik untuk biji maupun paduannya. Metode ini memberikan hasil yang sempurna dan lebih cepat daripada penentuan elektrolitik tembaga. Metode klasik dan Winkler adalah sebuah metode sensitif untuk menentukan oksigen yang dilarutkan di dalam air. Ke dalam sampel air ditambahkan garam mangan, natrium iodida, dan natrium hidroksida berlebih. MnOH putih diendapkan secara tepat dioksidasi menjadi MnOH3 coklat. Nah, larutannya kemudian diasamkan dan MnOH3 mengoksidasi iodida menjadi iodin yang kemudian dititrasi dengan larutan standar dan natrium tiosulfat. Nah, perhatikanlah tabel pada berikut ini, yaitu dengan analit dan reaksinya. Analitnya yaitu arsenik, bromin, bromat, klorin, klorat, tembaga, dikronat, hidrogen peroksida, iodat, nitrit, oksigen, ozon, periodat, dan permanganat. Kemudian yang kedua yaitu penentuan dengan iodimetri. Iodium merupakan oksidator yang sedikit atau relatif kuat dengan nilai potensial oksidasi sebesar plus 0,535 volt. Pada saat reaksi oksidasi, iodium akan direduksi menjadi iodida sesuai dengan reaksi I2 ditambah 2E reaksi bolak-balik 2-imin. Nah, iodium akan mengoksidasi senyawa-senyawa yang mempunyai potensial reduksi yang lebih kecil daripada iodium, sehingga dapat dilakukan titrasi langsung dengan iodium. Penentuan antimon serupa dengan penentuan arseni kecuali ion-ion tartat, yaitu C4H4O62- yang ditambahkan ke dalam kompleks antimon dan mencegah pengendapan dari garam-garam seperti SbOCl ketika larutan dinetralkan. Titrasi dilakukan di dalam sebuah penyangga bikarbonat dengan pH sekitar 8. Dalam penentuan timah dan sulfit, larutan yang sedang dititrasi harus dilindungi dari oksida oleh udara. Titrasi hidrogen sulfida digunakan untuk menentukan belerang di dalam besi-besi atau baja. Perhatikanlah tabel pada berikut ini yaitu analit dan reaksinya, di mana analitnya yaitu antimon, arseni,
ferrosianida, hidrogen sianida, hidrazin, belerang atau sulfida, tiosulfat, dan Baik, sekian presentasi dari kelompok 13 mengenai titrasi iodometri dan titrasi iodimetri. Sekian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.